Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati dosen mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Dr. Mujahidin ST.MT. Izinkan kami memperkenalkan diri. Nama Andi Ferdiasto, pangkat Letu Laut Supply NRP 20426-P, mahasiswa Teknik Manajemen Industri STTL Angkatan 40. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas pada buku Manajemen Information System Kenneth Loudon bab 11 yang berjudul Manajemen Pengetahuan Aplikasi Sistem Utama untuk Zaman Digital. Studi kasus Augmented Reality. Yang pertama adalah perbedaan antara realitas virtual dan augmented reality. Kemudian yang kedua adalah mengapa augmented reality begitu menarik bagi pemasaran. Kemudian yang ketiga adalah apa yang membuat augmented reality berguna untuk aplikasi belanja real estate. Dan yang terakhir adalah aplikasi pekerjaan pengetahuan yang menggunakan augmented reality. Realitas virtual adalah teknologi yang membuat pengguna dapat berinteraksi dengan suatu lingkungan yang disimulasikan oleh sebuah komputer. Lingkungan realitas maya terkini umumnya menyajikan pengalaman visual yang ditampilkan pada sebuah layar komputer atau melalui sebuah penampil skeuteropik, tetapi beberapa simulasi mengikut sertakan tambahan informasi hasil penginderaan seperti suara melalui speaker atau handphone. Sedangkan augmented reality adalah teknologi yang menggabungkan benda maya 2 dimensi dan ataupun 3 dimensi ke dalam sebuah lingkungan nyata, lalu memproyeksikan benda-benda maya tersebut dalam waktu nyata. Hal ini membuat realitas bertambah sebagai suatu alat untuk membantu persepsi dan interaksi pengguna dengan dunia nyata. Studi kasus yang kedua adalah mengapa augmented reality begitu menarik bagi pemasaran. Karena augmented reality adalah cara yang baru yang menarik untuk menciptakan pengalaman yang lebih kaya dan lebih interaktif dengan pengguna dan pelanggan di masa yang akan datang. Studi kasus yang ketiga adalah mengapa augmented reality sangat berguna pada aplikasi belanja real estate. Karena augmented reality adalah aplikasi yang membantu pengguna untuk mengakses daftar real estate dan informasi dalam perjalanan yang telah diluncurkan. Startup yang berbasis di Amsterdam, pengembang aplikasi layar, telah menciptakan sebuah aplikasi untuk agen real estate Prancis, MillersAgents.com, di mana pengguna dapat mengarahkan ponsel mereka ke gedung manapun di Paris, dan dalam beberapa detik ponsel menampilkan nilai properti per meter persegi, bersama dengan gambar langsung dari gedung yang dialirkan melalui kamera ponsel. Studi kasus yang keempat adalah beberapa pekerjaan yang menggunakan aplikasi augmented reality. Yang pertama adalah militer. Militer telah menerapkan teknologi augmented reality pada latihan tempur mereka. Sebagai contoh, militer menggunakan augmented reality untuk membuat sebuah permainan perang, di mana prajurit akan masuk ke dalam dunia game tersebut dan seolah-olah seperti melakukan perang sesungguhnya. Yang kedua adalah pada bidang kedokteran. Teknologi pencitraan sangat dibutuhkan di dunia kedokteran, seperti misalnya untuk pengenalan operasi, pengenalan pembuatan vaksin, virus, dan lain-lain.
Untuk itu, bidang kedokteran menerapkan augmented reality pada visualisasi penelitian mereka. Yang ketiga, pada bidang entertain. Dunia entertain membutuhkan augmented reality sebagai penunjang efek-efek yang akan dihasilkan oleh hiburan tersebut. Sebagai contoh, ketika seorang wartawan cuaca memperkirakan ramalan cuaca, dia berdiri di depan layar hijau atau biru. Kemudian, dengan teknologi augmented reality, layar hijau atau biru tersebut berubah menjadi sebuah gambar animasi tentang cuaca yang tersebut, sehingga seolah-olah wartawan tersebut masuk ke dalam animasi tersebut. Yang keempat, pada bidang engineering design. Seorang engineering design membutuhkan augmented reality untuk menampilkan hasil desain mereka secara nyata terhadap klien, tentang spesifikasi yang lebih detail tentang desain mereka. Yang kelima, pada bidang robotics. Dalam bidang robotika, seorang operator robot menggunakan penerapan augmented reality dalam mengendalikan robot tersebut. Selanjutnya kita akan membahas Mission in Action Augmented Reality. Yang pertama adalah, apakah augmented reality merupakan aplikasi pemasaran yang sangat efektif? Yang kedua, produk atau layanan apakah yang cocok diaplikasikan pada augmented reality? Jawabannya adalah, augmented reality adalah aplikasi yang sangat efektif bagi bidang pemasaran, karena aplikasi tersebut adalah cara yang baru yang menarik untuk menciptakan pengalaman yang lebih kaya dan lebih interaktif antara pengguna dan pelanggan di masa yang akan datang, sehingga banyak menarik konsumen membeli atau menggunakan produk atau layanan tersebut. Sedangkan produk atau layanan yang cocok pada aplikasi augmented reality adalah, yang pertama, layanan aplikasi maintenance kendaraan. Yang kedua adalah layanan aplikasi untuk promosi kendaraan. Yang ketiga adalah layanan rekayasa logistik industri. Yang keempat adalah produk robotika. Yang kelima adalah produk game online. Dan yang terakhir adalah layanan aplikasi Google Maps. Sekian dari saya pembahasan tentang augmented reality. Semoga video ini dapat menambah ilmu dan wawasan bagi teman-teman yang melihat video ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.